Man sholat godata, siapa ia yang sholat subuh dengan jamaah di masjid, summa qa'ada, lalu dia duduk zikir kepada Allah. Bentuk zikir itu bisa ngaji kayak kita, bisa baca Quran, bisa doa, bisa membaca wirid, itu semua zikir. Hatta tatlu as-samsu, di hadis yang lain hatta tatlu as-samsu hasna, sampai datang matahari terbit memutih. 5.30 ntar terbitnya, tambah 15 menit, 5.45 kita sholat. Summa sholat, lalu dia sholat rakaataini, gak usah banyak-banyak, 2 aja, baca kuliah kulhu 1 menit 1/4. Kanat lahu, adalah untuknya ka'ajrin hajjatin, dapat pahala haji, wa umratin, dan umroh, satu paket lengkap dengan ditambah oleh Rasul, tamatin, sempurna. Tirmizi 586. Hadis ini hasan. Albani mengatakan dalam silsilah al-hadis as-sahihah sebagai hadis hasan, bisa dipakai, dan saya termasuk yang percaya. Jadi kalau kita ini nunggu berangkat reguler haji itu 70 tahun baru berangkat. Mas, usia berapa, Pak? Sekarang usia berapa jenengan? Ya, 43. Udah haji belum? Kalau daftar sekarang tambah 70. 43 tambah 70 berapa? 113. Nyampe enggak? Enggak nyampe. Berat, susah. Kayaknya udah hampir enggak ada orang yang usianya tembus di 100 sekarang. 90 itu jalannya udah diseret. Jadi begitu daftar sekarang 70 tahun berangkat. Enggak usah nunggu 70 tahun ini. Tiap hari kita dapat. Apalagi ini di Ramadan. Orang untuk masuk Ramadan perjuangannya cukup panjang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berkahi hamba di bulan Rajab wa Sa'ban, wa balighna Ramadan, lalu sampaikan di Ramadan. Jadi untuk sampai ke Ramadan itu perjuangan kita. Makanya kita ini udah sampai di hari ke-15, masih kurang separuh hari. Yuk bismillah, kita isi dengan ketaatan, karena belum tentu kita ini dikasih kesempatan lagi. Dan ini bulan berkah. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Makanya orang nggak minta doa agar ini Ramadan dijadikan bulan berkah, karena Ramadan menurut Nabi itu bulan yang berkah. Saking berkahnya berlimpah segalanya. Ya Abazar, la antak dua fata'alama ayatan min kitabillah. Abu Zar, ketika engkau itu belajar satu ayat aja dari kitab Allah, khairun laka min antusalliya mi'ata rakaatin, itu lebih baik dari sholat 100 rakaat. Wali antak dua, dan ketika engkau itu berpagi-pagi semangat, fata'allama baban minal ilmi, lalu belajar satu bab aja dari ilmu, umilla bihi aw lam yu'mal, diamalkan atau belum diamalkan, khairun laka min antusalliya alfa rakaatin, itu dia lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, kalau sekarang saya tanyanya ke takmir, pernah sholat 1000 rakaat panjenengan? Belum. Tapi kalau dapat pahalanya itu dapat, karena kita ngikut ngaji. Jadi ngaji itu adalah amalan yang luar biasa, karena pahalanya berlimpah. Hingga majlisu fikhin, orang ngaji itu khairum min, lebih baik dari ibadati sittina sanah. Orang ngaji 60 tahun. Orang ngaji 1 jam itu kategorinya sama dengan 60 tahun kita ibadah. Nggak ada di antara kita yang punya usia 60 dibuat ibadah terus. Susah. Saya kalau ngisi kajian kadang begitu saya duduk kayak gini, ini separuhnya habis. Saya sampai ngelus dada, kok iso sih wong-wong itu. Padahal innal malaikata, malaikat itu kalau ada orang yang ngaji, la tadau ajnihati hariddan li talabil ilmi. Kalau ada orang yang ngaji kayak gini, ini malaikat itu berhenti ngepakkan sayap rahmatnya sampai ke arah sana.
sambil mendoakan Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka itu. Jadi kita ini dimintakan ampun oleh malaikat. Dan kalau yang memintakan malaikat insya Allah mustajabah. Kalau yang sebelah kita, kanan kiri kita, saya gak jamin. Panjenengan juga sama, kalau lihat wajahnya itu belum meyakinkan. Sanksi. Gak usah istighfar, diem aja, dengerin aja, nyimak aja, itu dia diampuni dosanya. Dan bukan sampai di situ, Allahumma arhamhum, ya Allah cintai mereka. Orang kalau sudah dicintai, salah dibenarkan, keliru dimaafkan, akan dibimbing di jalannya. Orang kalau cinta itu yang salah ya dibenarkan. Kalau orang udah benci, yang benar aja disalahkan. Jadi ini cintanya cinta Allah, sempurna. Ya Allah cintai mereka, rahmati mereka. Orang yang dapat rahmat, yang dapat cinta itu adalah dia semakin taat semakin hari. Terakhir dari saya tentang kasus ilmu, atau sampai di ayat lalu kita ke bab lain. Ini hanya motivasi aja sih. Man goda ilal masjidi, siapa yang berpagi-pagi ke masjid lalu memasang niat ayyata'allama khairan, niatnya itu adalah untuk ngaji, au yu'allimahu, atau ingin memberi kajian, menyampaikan materi, karena adalah untuk dia lahu dapat ajrin hajin, dapat pahala haji sempurna hajinya. Jadi kalau ini kan sampai syuruk. Kalau di luar ini mungkin hanya sekedar aku tak di Asyura karena ada kultum. Jadi cari yang ada kultumnya kalau sholat. Dan ketika begitu itu kita dapat haji. Jadi setiap hari haji. Ada enggak pahala yang lebih baik dari haji, lebih utama dari haji? Kayaknya susah. Karena haji itu enggak punya pahala apapun illa kecuali jannah. Al-hajju mabrurun laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada pahalanya kecuali surga. Jadi orang yang berangkat pagi lalu niatin ngaji itu dia dapat pahala surga. Makanya anak istri dibawa. Ini kayaknya udah bener sih, hampir imbang, laki perempuan hadir. Dan nggak ada baiknya orang kalau habis subuh tidur itu nggak ada baiknya. Satu, secara kesehatan jelek, darah putih, diabetes, jantung itu bisa singgah kalau bagi orang yang sering. Bahkan yang membiasakan tidur setelah subuh itu insya Allah pasti, tinggal buktikan aja, stroke di akhir hayat itu. Kita ini nanti akan ketemu dengan tidur di mana kita nggak akan bangkit. Kita sehari itu loh 8 jam. Berarti seumur hidup kita 20 tahun dibuat tidur. Dibuat sholat itu cuma 1 jam. Dan cuma 5 kali 10 50, gak nyampe 1 jam. Jadi kalau kita punya usia 60, sholat itu hanya 3,5 tahun. Dibanding tidur itu kita masih kalah. Kok masih ditambah ada edisi perpanjangan waktu, nambah tidur. Itu mau sholat masuk surga macam apa, susah. Yang rajin ke masjid nanti itu akan dapat cahaya di surga. Kita kehilangan cahaya di dunia aja susah, apalagi di akhirat. Tapi kalau kita rajin berangkat pagi ke masjid, itu dia akan dapat cahaya. Surat ke-6 ayat 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah inginin itu orang untuk berada dalam petunjuknya, dikasih hidayah. Yasrah sadrahu lil Islam, orang itu akan dilapangkan dadanya untuk dengerin tausiah. Jadi kalau panjenengan ada orang ngaji kok seneng gitu, itu benar sudah. Jadi Allah akan ngasih kebaikan, dikasih hidayah. Dan satu-satunya doa yang sering kita ucapkan dalam sholat adalah minta hidayah. Bahkan pesan setiap khatib di waktu Jum'ah, wala tamutunna, janganlah engkau meninggal illa wa antum, kecuali kalian mendapat hidayah Islam. Boleh mati raga fisiknya, tapi Islamnya hidup, apalagi kita masih hidup. Indikator orang itu dapat hidayah itu dia mau duduk di majelis ilmu. Jadi kalau ada orang yang ngaji itu seneng dia. Jadi
kun aliman au muta'alliman au muhibban au muharrikan wala takun khamisan. Jadi kalau ada orang yang ngaji itu ya jadilah orang yang ngasih ilmu, kalau enggak ya orang yang belajar bersama, pahalanya sama. Kalau enggak gitu orang yang seneng. Jadi kalau ada orang yang ngaji itu suka, seneng, tapi dianya enggak bisa karena uzur. Atau kalau nggak bisa orang yang memfasilitasi. Jadi kalau ada pengajian itu lalu ngasih, iki lu ya ke takmir itu bilang, iki lu tiket umroh, silahkan bagi di jamaah pengajian. Itu benar sudah. Jadi hadiahnya itu umroh, door prize-nya itu. Makanya yang ngaji jadi banyak. Ada ceklok fingerprint di depan itu harusnya yang paling sergap dapat THR hari raya. Saya ngisi di Bakalan Kerajaan itu kan ranting toh ya. Menurut saya makmur banget. Belum lagi yang baratnya lebih makmur ya. Jadi saya ngisi yang di Al-Aminnya itu. Sebelum Ramadan itu kayaknya bukan penutupan tapi menyambut Ramadan itu dimeriahkan dengan motong tumpeng. Lalu Ustadz, ketua takmir dan jamaah yang paling sregep itu dapat cindera mata. Semua jamaah yang hadir dapat door prize. Jadi dikasih kupon tapi semuanya dapat. Habis itu makan bareng. Dan setiap orang ketika masuk itu udah dapat satu kotak dan berkat setiap saya ngaji. Sehingga bertambah ini jamaahnya itu. Kalau di Batu itu setiap anak muda, namanya anak muda di bawah 30, begitu masuk dikasih amplop. Isinya itu 50.000. Dan setiap 3 bulan itu ada undian umroh. Betul ini, bukan fiktif. Sehingga jamaahnya bertambah. Di sini bisa nyoba. Setiap anak muda dikasih 50, syukur-syukur kasih 100. Jadi pembawaan orang yang nggak suka ngaji itu begitu ada pengajian langsung semburat keluar. Seperti kepanasan, harus diru'yah itu. Karena di masjid itu kan banyak malaikat. Rupanya frekuensi sinyalnya agak kompatibel. Jadi begitu ada orang yang ingin ngaji, malaikat ikut duduk, dia panas. Ada jin nasabnya itu. Oke. Pak panjenengan sekarang, saya kayaknya di Jumat pernah nyampaikan berapa kali kita minta hidayah dalam sehari dalam sholat. Nah, kalau benar panjenengan khusus bisa pulang dulu. Khusus panjenengan atau bisa langsung tidur di situ, asal harus benar dalam sholat. Boleh minimal, boleh maksimal, atau dua-duanya. Minimal saya sekian, maksimalnya saya sekian. Minimal 17, maksimal berapa? 27. Dari mana ketemu? Minimal 17. Berarti Bapak ini hanya baca Al-Fatihah. Tidak pernah duduk antara di 2 sujud sholatnya. Jadi berdiri terus. Kenapa? Kok cuma 17? 17 itu kan 17 rakaat. Sementara minta hidayah itu ada di 2 tempat. Di Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan kepada hamba, berilah hamba hidayah, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan penuh kenikmatan, jalan keselamatan, jalannya para nabi, jalannya kaum saleh salihin, jalannya ke surga, jalannya Islam, bukan jalan orang yang tersesat apalagi sampai dimurkai. Itu dalam Fatihah. Di duduk antara 2 sujud kita membaca wahdini wa ihdini. 17 rakaat kali 2 34. Kayaknya ini Bapak enggak pernah duduk di antara 2 sujud kalau sholat. Pitulas. Ada lagi berapa tadi? 40. Ketemu dari mana? Itu hitungannya 40. Kenapa? Salat sunnah. Salat sunnah yang enggak jangkep gitu. Tak hitungkan sama saya. Nanti kalikan 2 ya. 17 rakaat salat wajib, 12 rakaat muakkadah, 12 rakaat ghairu muakkadah, 8 rakaat duha, 11 rakaat tahajud, 10 rakaat tahiyatul masjid, 14 rakaat syukrul wudu, 84.
84 kali 2 168. 168 kita minta hidayah. Indikator kita ini dikasih dan dapat apa? Mau duduk kayak gini ini. Jadi ini bukti bahwa panjenengan sedang yasroh sadrahul Islam. Ayah diahu, Allah kasih hidayah. 168 loh kita meminta. Enggaknya kalau wajib tok itu ya 34 itu kita minta. Saya dimintai sama anak jangan sampai 34 sekali aja. Dan itu bukan kalimat permintaan, kalimat berita. Adiknya bilang, "Pak, uang Mbak Tia habis." Saya langsung ambil dompet, saya pilihkan yang paling besar. Di situ ada 5.000, 10, 20, 50, 100. Saya kasih 100 itu. Karena kuliah semester 6. Bahkan bukan 1. Karena gak pantas. Kuliah di Malang, kekos, makan sendiri semester 6. Gak minta anak saya, cuma adiknya bilang. Adiknya mau dianterin sama kakaknya, mau pulang ke Panjen. "Pak, uang Mbak Tia habis." Ini bukan kalimat permintaan, kalimat berita. Yang ngomong itu adiknya, bukan yang bersangkutan. Kakaknya lagi di sepeda. Lalu saya ambil dompet, lalu bilang, "Kasihkan mbakmu." Agak lari sampai udah selesai saya pulang ke Panjen. Saya orang tuanya, sayangnya kayak gitu pada anak. Apalagi Allah dimintanya bukan sekali, dan kita sendiri yang minta dalam sholat lagi 168. Apa kalau doa aja bisa atau dapat? Enggak, ya harus ikhtiar. Kayak orang mau nikah cuma doa aja, "Ya Allah bojo, ya Allah, ya Allah lengkap, ya Allah cakep, ya Allah kaya, ya Allah mertuanya udah tua, warisannya banyak." Tapi gak memantaskan diri oleh enggak, ya gak kira. Jadi kalau ingin agar dapat istri yang cantik, kaya, orang tua, mertuanya udah tua, warisannya banyak, cuma woro-woro tok, dungo tok, tapi gak ada ikhtiar, ya gak dapat. Jadi benar panjenengan hadir di masjid lalu ngaji, karena dengan ngaji itu banyak kebaikan. Bukan ilmunya aja sih, barokahnya itu loh. Ada 25 dan kayaknya cukup di sini untuk motivasi. Kalau diterusin ya panjang Bapak Ibu dan seterusnya ya.